Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kota Ambon raih prestasi Smart City, Bodewin mengapresiasi seluruh pihak termasuk masyarakat. Kota Ambon resmi meraih prestasi Smart City dengan capaian nilai 3,6 pada evaluasi implementasi kota cerdas atau Smart City tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi nomor B datar 121 garing DCTPD garing AI titik 01 titik 02 garing 05 garing 2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena. Evaluasi dilakukan terhadap 10 ibu kota provinsi yaitu Ambon, Bandung, Batam, Jambi, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Mataram. Penilaian mengacu pada amanat peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas. Dengan menggunakan 16 indikator dalam 6 dimensi utama penilaian, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding. Dari hasil penilaian, Ambon memperoleh rincian nilai yakni baseline 3,8, output 3,18, outcome 3,33, impact 3,94, weak wins 4, dan emerging technology 4, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 3,6. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan pencapaian ini menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan menunjukkan hasil yang positif. Ia menegaskan keberhasilan ini menjadi motivasi baik pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat dan daerah serta dukungan masyarakat. Selain itu, peningkatan pelayanan publik terus digenjot seperti pusat kendali kota berbasis kecerdasan buatan, layanan pusat panggilan 112, hingga program wajar atau wali kota jumpa rakyat. Menurut wali kota, capaian tersebut memperlihatkan bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui capaian ini, Wali Kota Ambon mengatakan semua pihak saling mendukung dalam peningkatan pelayanan publik dan digitalisasi di Kota Ambon. Durian dijual murah di Ambon mulai dari 5.000 sampai 20.000. Pedagang menyebut pasokan meningkat. Harga durian kini mulai murah di Kota Ambon dan daerah pemasok seperti Pulau Seram, Saparua, Haruku. Sementara untuk Kota Ambon kebanyakan dari Timur Selatan. Salah seorang pedagang, Gani Sengaji, mengatakan meski mengalami peningkatan pasokan tetapi jumlah peminat juga bertambah. Untuk durian yang dijual Gani berasal dari negeri Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Sementara untuk biaya transportasi biasanya menggunakan speedboat dan mobil. Sekali angkut memakan biaya lebih dari 500.000. Meski begitu, karena variatif, penjual buah masih memberikan keuntungan kepada pedagang. Gani memperkirakan pasokan durian masih terus bertambah karena periode buah masih panjang. Ia berharap durian yang dijual dapat memberikan rasa puas kepada pembeli sehingga peluang untuk berjualan tetap tinggi. Bisa buat sini jadi beta bayarin kata senior seribu beta. Sakit lu. Sakit tapi gimana? Hari Bayangkara ke-80, Polres Malteng perkuat layanan presisi dan humanis. Kepolisian Resor atau Polres Maluku Tengah menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 bertempat di lapangan upacara Kocia Polres Maluku Tengah, Rabu 1 Juli 2026. Peringatan Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat itu dihadiri oleh instansi vertikal serta perwakilan perbankan di Kabupaten Maluku Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Miladi Kadir. Dalam amanatnya, ia meneruskan pesan Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto, yang menekankan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas. Hal tersebut sesuai dengan amanat mulia nilai-nilai Tribrata dan pedoman kerja, serta janji kehormatan dalam catur prasetya. Melalui pedoman kerja bersama, Polda Maluku akan terus berupaya menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berperan aktif mendukung program pemerintah, dan melakukan pembinaan sumber daya kepolisian untuk pemolisian yang bermoral, profesional, dan modern. Selain itu, sasaran strategis dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk negara hadir harus terus direalisasikan. Polisi yang mendengar dan merespons keluhan dan harapan masyarakat senantiasa berupaya menghadirkan rasa aman di ruang cyber dan menampilkan kerja yang simpatik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Diakui stabilitas keamanan yang kondusif dan terjaga di Maluku mustahil terwujud jika Polri berjalan sendiri. Ditambahkan keberadaan Maluku dengan gugusan pulau dan hamparan indahnya laut serta kekayaan alam di dalamnya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa secara umum situasi keamanan di Maluku saat ini berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan terkendali. Capaian ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas dan ikatan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, lembaga negara dan swasta, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah atau yang mewakili. Jalan! Henti! Gerak! Luruskan! Terus! Lapor, terima penghargaan, siap! Informasi lainnya, Tribuners, kasus korupsi Bansos 9,7 miliar di Malteng masih tahap klarifikasi, tersangka belum ada. Perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bantuan sosial atau Bansos senilai 9,7 miliar di Kabupaten Maluku Tengah masih berkutat pada permintaan klarifikasi saksi oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah Herbert Pesta Hutapea kepada awak media usai mengikuti perayaan Hari Bayangkara di Mapolres Maluku Tengah, Rabu 1 Juli 2026. Ia mengatakan kasus tersebut masih on the track permintaan klarifikasi oleh auditor Kejati Maluku, sehingga belum dikategorikan memakan waktu yang lama. Pihaknya juga sementara menunggu auditor merampungkan perhitungan kerugian negara. Setelah itu akan diambil langkah lanjutan. Soal calon tersangka, Kejari enggan memberikan informasi detail. Dikonfirmasi soal target penyelesaian kasus, Kejari belum memberikan informasi pasti, namun menegaskan bahwa semua proses dilalui sesuai tahapan-tahapan penyidikan. Terkait estimasi waktu permintaan klarifikasi para saksi oleh auditor, Kejari menyampaikan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan kesediaan para saksi merespons panggilan. Kejari juga mengaku tidak ada sistem jemput paksa saksi. Pihaknya cenderung mengimbau dan mengundang saksi guna mengklarifikasi berita acara pemeriksaan atau BAP para saksi. Dikonfirmasi pula soal indikasi penerima bansos terjerat dalam kasus ini, Kejari enggan berspekulasi. Sebelumnya, perkara dugaan tipikor dana bansos senilai miliaran rupiah pada Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah itu telah disidik Kejari Maluku Tengah sejak Oktober 2025. Artinya hampir lebih dari 8 bulan, kasus tersebut menyedot fokus para penyidik dan publik di Maluku Tengah. Terlebih, sejumlah tahapan penyidikan telah dilalui, antara lain pemeriksaan ratusan saksi dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga kelompok penerima. Ada pula penggeledahan 2 kantor perangkat daerah Maluku Tengah, ditambah dengan pengembalian uang negara senilai 200 juta rupiah oleh salah satu saksi. Kini auditor Kejaksaan Tinggi Maluku sedang meminta klarifikasi oleh para saksi terkait pernyataan mereka yang tertuang dalam BAP Kejari Maluku Tengah. Hingga saat ini Tribuners publik masih menanti kepastian hukum atas penyidikan kasus yang telah menyeret nama-nama sejumlah pejabat di bumi Pamahan Nusa ini. Bansos itu masih seperti kemarin tahap klarifikasi, jadi teman-teman auditor masih bekerja. Ya, kita tunggu teman-teman auditor selesai rampungkan hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya. Nanti kita akan mengambil langkah selanjutnya. Nah, Pak Ganjar, ada isu-isu dari luar itu bahwa penetapan tersangka itu tanggal 17 dan tersangka itu banyaknya itu dari anggota dewan. Jadi kalau untuk itu nanti kita lihat, kita akan bikin ketika kita menentukan sikap, pasti kita akan undang teman-teman. Apa kira-kira target mereka Pak? Kan sudah termasuk lama Pak. Sudah Tetap jadi ya. Kalau dibilang lama sih masih on the track, masih on the track, dan semua progres kita masih sesuai dengan tahapan time schedule kita. Kita tunggu hasil PK. Kita ke berita terakhir, Tribuners, lifting minyak PT Carles Petroleum di Bula akhirnya terrealisasi, gaji pekerja segera dibayar. Proses lifting minyak milik PT Carles Petroleum Seram Limited di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT akhirnya terlaksana. Rabu 1 Juli 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBT, Mohtar Rumadan mengatakan, lifting semula dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 Juni, sesuai agenda yang telah diatur bersama SKK Migas dan pihak perusahaan.
Namun, proses tersebut belum dapat dilakukan karena masih terdapat hambatan terkait dokumen dan administrasi lainnya. Menurutnya, hasil lifting diperkirakan mencapai sekitar 10.000 barel minyak, meski angka pastinya masih menunggu proses verifikasi. Mokhtar menegaskan pemerintah Kabupaten SBT mengawal langsung proses tersebut agar hasil penjualan minyak dapat digunakan membayar hak para pekerja yang selama ini tertunda. Dia memastikan pembayaran gaji menjadi prioritas utama setelah lifting berhasil dilakukan. Mokhtar juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperoleh kepastian mengenai mekanisme penempatan dana hasil lifting. Pekerja diperkirakan mulai menerima pembayaran gaji sekitar 30 hari setelah lifting dilakukan. Ia berharap seluruh proses berjalan sesuai rencana sehingga hak pekerja yang selama ini tertunda dapat segera diselesaikan. Diberitakan sebelumnya Tribuners, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memberikan tenggat waktu kepada SKK Migas untuk menyelesaikan tunggakan gaji 94 karyawan PT Carles Petroleum Seram Limited. Instruksi tersebut disampaikan langsung dalam forum retret Ketua DPRD se-Indonesia di Kompleks Akademi Militer Kamis 16 April 2026. Bahlil secara khusus meminta Kepala SKK Migas Joko Siswanto untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.